Ada seorang perempuan muda, cantik, dan ini dia, saya underline, gila bola. Baru 23 tahun, sekolah di University of Birmingham di Inggris, dan baru saja menghantarkan satu tim dari Indonesia juara di Barcelona Football Festival di Spanyol. Dan saya sempat berbincang-bincang dengan perempuan muda ini, cantik, baru 23 tahun, ketika dia menyamperi saya dari Barcelona ke kota Doha di ibu kota Qatar. Di situ saya berbincang banyak tentang apa dan kenapa dia benar-benar jatuh cinta dengan sepak bola. Siapa dia? Inilah Serena Cosgrova Francis, anak muda yang benar-benar super kreatif. Podcast saya dipersembahkan untuk Kampion Channel. Ini dia. Kampion Channel, maju terus, inovatif, kreatif. Galilah sepak bola ini demi kejujuran dan ketulusan, dan jangan kalian curang. Maju terus, Kampion Channel. Anjas Asmara. Jangan lupa subscribe Kampion Channel untuk informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola dan olahraga. Ya, tidak banyak perempuan Indonesia yang berbakti, berbuat, dan berprestasi untuk dunia sepak bola. Kalau saya harus sebut nama, hanya ada dua. Pertama adalah Ratu Tisa, yang sekarang menjadi wakil ketua umum PSSI. Yang kedua adalah Anissa Zafarina, yang sekarang menjadi CEO Madura United. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan satu nama cantik yang juga cantik yang datang dari NTT. Dia adalah Serena Cosgrova Francis, perempuan Indonesia pertama yang berhasil luar biasa, gilang gemilang membawa satu tim menjadi juara di Barcelona Football Festival. Ini dia, Serena. Anak muda, 23 tahun, jebolan UI, dan sekarang sedang merintis kuliahnya di Strata 2 ya, di University Birmingham. Ya, Serena, by the way, please tolong jelasin gelar juara apa yang didapat dari Barcelona dan dengan tim apa? Come on. Oke, baik. Jadi kemarin itu dari tanggal 23 sampai 30 Mei. Oh, baru-baru ya? Iya. Oke. Baru ya beberapa hari yang lalu, tim kami tiba di Barcelona dan mengikuti salah satu event. Namanya? Yaitu Barcelona Football Festival. Di Barcelona? Di Barcelona, Spanyol. Jadi event tersebut diikuti oleh beberapa negara. Dan kami menjadi salah satu peserta dari Asia Tenggara yang bisa menjuarai. Satu-satunya? Satu-satunya. Dari Asia Tenggara? Dari Asia Tenggara. Nama klubnya? ISA Lombok FC. Ya, jadi ISA Lombok FC itu adalah gabungan kolaborasi dari tim Diklat Imran Soccer School Academy. Lalu ada Lombok FC dari Nusa Tenggara Barat. Dan juga Bintang Timur Atambua dari Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi 3 tim. Ya, betul. Dengan muncul di Spanyol lewat nama ISA Lombok FC. Oke, bagus. Dan saya tahu memang itu event Barcelona Football Festival diikuti oleh 80 tim
yang datang dari 12 negara. Tapi tadi Rena bilang ini satu-satunya Asia Tenggara. Asia Tenggara dan salah satu di Asia. Wow, wow. Oke. Menjadi juara. Bagaimana prosesinya untuk tiba di podium juara? Iya. Jadi yang pertama itu tentunya seperti pertandingan sepak bola yang lain. Kita dibagi dalam beberapa bagan. Dalam satu bagan itu ISA Lombok FC bertemu dengan tim dari Ireland. Norway, Irlandia. Jadi maklum Serena anak muda sudah 3 tahun di Birmingham ya, jadi lidahnya internasional. Silakan. Jadi yang pertama Irlandia, lalu Norwegia, Norway, lalu yang ketiga itu kita bertemu dengan Prancis. Ya betul. Jadi itu dalam satu hari kita melakukan 3 pertandingan sekaligus. Sebab ini adalah festival. So mainnya dipadetin. Satu hari ada beberapa game. Skornya yang sangat mengejutkan itu selama babak penyisihan. Fase grup itu kita tidak kebobolan gol sama sekali. Kok bisa? Ya, jadi memang salah satu kiper kita juga meraih best goalkeeper atau kiper terbaik selama nantinya. Tapi saya mau tahu dulu di fase grup hasilnya bagaimana? Lawan siapa? Lawan Norway? Lawan Norway kita menang 5-0. Wow. Iya. Norway 5-0. Lalu kedua, match kedua. Yang kedua Irlandia 4-0. Match 3. Prancis kita menang 3-0. Clean sheet. Jadi mungkin ini seperti kode alam ya, Pak. Jadi 5-4-3 gitu. Dan kebobolannya 0 gitu. Lalu masuk ke fase berikut. Semifinal. Ya, jadi semifinal itu kita melawan Brussels. Nah, Belgia. Belgia dan itu kita kebobolan juga sih sebenarnya. Jadi kita meraih skor 4-3. Menang tipis. 4-3 tipis dan 3 gol itu kebobolannya pas waktu di babak kedua. Jadi memang mungkin ini strategi dari Belgia. Jadi mereka seperti sengaja gitu untuk menyimpan striker andalannya mereka untuk main ke babak kedua. Secara gitu. Mereka berhadapan dengan tim yang haus gol. Lalu muncullah kita di partai puncak. Final lawan Inggris. Ya, dan saya dengar skor kita tunggal 1-0. Ya, betul. Lalu kita menjadi juara. Dan tidak hanya gelar juara, ada lagi gelar lain. Gelar lainnya. Apa? ISA Lombok FC mendapatkan top scorer. Diraih oleh Satriaji. Dengan 9 gol. Lalu kita juga mendapatkan gelar best goalkeeper. Dengan save 10 gol dalam babak final. Oh iya? Iya, jadi dia save 10 gol dalam babak final. Chance, kesempatan dari lawan kita. Lalu ada juga MVP atau best player, pemain terbaik. Lalu selanjutnya kita memenangkan juara juga. Juara 1 champion. Dan best coach. Oke. Serena, begini. Apa sih rahasianya bisa membina sebuah tim yang baru pertama kali dibentuk, kolaborasi pula, eventnya internasional pula, bisa juara, bisa dapat sederet gelar. Come on, Serena kan cewek, tim rombongannya cowok semua. Iya kan? Ya. Apa rahasianya, Serena? Ya, yang pertama pastinya itu kita harus membangun kepercayaan, kepercayaan dalam tim. Oh ya? Ya, jadi kepercayaan itu sangat penting kalau kita mau melakukan sesuatu, Pak. Jadi mulai dari, kalau dari saya sendiri selalu memegang 3 prinsip ini. Yang pertama, percaya kepada pelatih, percaya kepada teman, dan juga percaya kepada diri sendiri. Lalu itu yang selalu saya terapkan kepada
adik-adik dari tim yang saya bawa ke Barcelona, Isa Lombok FC. Yeah. Jadi mungkin fondasinya dari situ. Fondasinya dari situ. Lalu yang kedua kebersamaan, kepercayaan, kebersamaan. Jadi kalau misalnya kita berjalan sendiri-sendiri, kita tidak solid, itu juga sama aja. Yeah. Lalu yang ketiga komunikasi, itu juga penting. Yeah. Kalau ada yang mengganjal di hati pemain, pelatih, para ofisial, silahkan dikeluarkan. Nah, pasti dengan cara yang persuasif. Betul. Silahkan dikeluarkan dengan cara yang persuasif. Tapi setelah kita omong, kita keluarkan, jangan ada dendam. Jadi apa yang sudah dibahas, jangan ditaruh ke dalam hati, tapi kita selesaikan baik-baik agar hubungan baik dan kepercayaan, kebersamaan selalu dijaga. Seperti itu. Jadi itu adalah saya menyebut sebagai trik-trik manajerial. Ketika Serena, ini kan pertama kali yang dibawahi adalah sepak bola. Walaupun Serena sebelumnya juga adalah CEO untuk Bintang Timur Atambua, tetapi membawa sebuah tim kolaborasi pula event internasional itu adalah tips dan triknya. Wow. Dan begini, saya juga dengar Serena kreatif. Misalnya dalam membangun kepercayaan diri anak-anak. Caranya yang saya dengar nih, tolong dikoreksi. Serena itu membuka YouTube in English. Itu adalah untuk membangun behavior pemain, membangun kepercayaan diri pemain, membangun mental yang strong. Apalagi ini event internasional. Monggo. Jadi sebenarnya itu salah satu trik saya juga ya sebagai asisten manajer. Untuk membangun kebersamaan dari adik-adik Isa Lombok FC. Jadi selama training camp itu kita selalu menyisihkan waktu untuk duduk bersama. Lalu kita buka YouTube, lalu kita karaokean aja sih sebenarnya karaokean. Jadi itu juga salah satu cara untuk mempererat hubungan ya antar pemain, chemistry. Karena ini kan dari 3 klub yang berbeda. Lalu mereka digabungkan menjadi satu klub. Pastinya ada behavior atau perilaku yang mungkin belum terbiasa nih. Misalnya dari NTT tiba-tiba ke Jakarta. Gimana sih cara penyesuaiannya? Nah, ini salah satu cara untuk memperkuat bonding atau ikatan dari antara pemain. Jadi ya udah kita karaokean, kita masak bersama. Masak juga. Wow. Masak bersama. Lalu di situ kan mulai muncul ya candaan-candaan supaya jangan terlalu tegang lah. Jadi sebagai manajer kita jangan hanya memperhatikan saat kompetisi atau lapangan, tapi kita juga harus melihat kondisi-kondisi di luar lapangan. Sisi non teknis. Betul, sisi non teknis. Oke. Serena, how do I know Serena memanage tim, memanage sebuah tim yang saya pikir notabene dalam event yang sangat internasional itu menjalankan dengan riang, dengan gembira. Caranya bagaimana itu? Kalau relax. Jadi yang selalu saya tanamkan secara pribadi, ketika memegang tim, kita jangan terlalu memaksakan anak-anak untuk jangan terlalu mendoktrin mereka untuk harus menang, jangan. Kenapa? Memang itu mungkin itu tujuan utama kita ya dalam mengikuti pertandingan untuk memenangkan kompetisi. Tapi jika kita sebagai manajer atau pelatih terlalu mendoktrin anak-anak, adik-adik tim kita untuk kamu harus menang, itu kan ada sebuah beban ya untuk mereka. Memang tekanan juga. Memang ada target utama kita itu. Tapi kalau terlalu didoktrin, maka akan menjadi beban sehingga anak-anak tidak enjoy gitu. Itu sebabnya Isa Lombok FC tidak terkalahkan karena mereka enjoy. Betul. Mereka sangat enjoy dilihat. Tapi Serena stres nggak?
selama 5 game yang dimenangkan total semuanya, di lapangan stres nggak? Kalau mau dibilang stres, ada sedikit stresnya karena ini pengalaman pertama dan internasional, secara internasional. Jadi apalagi ketika melihat fisik daripada lawan dari Eropa. Saya dengar Irlandia, kata Serena, Ireland. Itu jago-jago. Saya lihat fotonya memang begini. Iya kan? Sekali. So, apa yang dilakukan oleh anak-anak? Ya, jadi ketika melihat fisik dari pemain-pemain lawan dari Eropa. Jadi awalnya itu anak-anak pada kaget gitu. Karena wah ini tinggi banget, gede banget badannya. Jadi memang sebelum pertandingan pun kita sudah melakukan friendly match bersama Irlandia. Oke. Oh, di luar festival? Di luar festival. Oh, ada friendly match? Ada friendly match. So, ini tim datang lebih awal ya? Datang lebih awal. Oh gitu, Jadi memang sebagai manajer, saya dan Grania, kita melakukan, kita mengkontak, menghubungi beberapa tim yang akan bertemu dengan kami untuk ayo dong kita lakukan friendly match gitu, sparring aja gitu. Jadi ketika friendly match ada anak-anak ketika mereka melihat tim lawan dari Irlandia posturnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi mereka itu 10 menit pertama mainnya kacau. Amburadul. Mungkin karena kaget, faktor kaget dan juga bingung, aduh ini harus ngapain, dan mereka juga selalu passingnya bola tinggi. Dan ketika mau mendapatkan bola tersebut pastinya kan susah karena secara fisik dan kekuatan loncatan juga kita sudah kalah. Lalu ketika break time dari coach, Coach Imran, coach kami melakukan briefing dan tidak hanya mengubah strategi-strategi, tetapi juga menguatkan secara mental. Serena hampir 10 hari berada di Barcelona, itu juga kota yang saya sukai, kota sepak bola. Ya. Saya dengar juga Serena bawa anak-anak ke Nou Camp, betul ya. Nah, saya mau tanya, apa hal yang menarik dari sepak bola untuk Serena setelah membawa anak-anak dan juara pula? Apa yang menarik dari sepak bola? Atau semakin boleh dijelasin? Jadi sebenarnya saya ini awalnya itu adalah pemain basket, Pak. Tapi karena saya harus jujur orang tua saya, ayah saya, Ferry Jamie Francis, mendirikan suatu akademi sepak bola di perbatasan Indonesia Timor Leste yang kita kenal sebagai Bintang Timur Atambua. Jadi di situ tunggu. Saya harus jelasin ke pemirsa. Pemirsa, Papa Serena namanya Ferry Jamie Francis. Beliau adalah tokoh sepak bola nasional. Bekas pemain Persendil Dili, bekas pemain tim PON Timur yang kemudian menyeberang ke NTT dan tumbuh kembang di situ. Kiper Bang Suma. Juga kiper Bang Suma. Bukan cuma itu, beliau kiper bagus ya. Saya beberapa kali menyaksikan aksi Pak Fahri di Jakarta, terbang. Dia seperti kiper favorit saya juga, namanya Peter Shilton, orang Inggris. Itu gaya Pak Fahri. Dan sekarang Pak Fahri itu berkontribusi di banyak hal. Tidak hanya untuk Beta, Akademi Bintang Timur Atambua, tapi 2 kali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, Serena pasti tahu soal itu, ya kan. Dan darah Pak Fahri untuk sepak bola itu dititiskan oleh Serena. Betul. Darah Pak Fahri untuk sepak bola menyingkirkan basket. Boleh saya bilang begitu? Iya, seperti itulah. Lanjut. Jadi awalnya kan saya atlet basket dan juga waktu SMA itu menjuarai Honda DBL. Honda DBL East Nusa Tenggara Series. Nah, jadi setelah lulus SMA, saya kuliah ke Jakarta dan sudah lama tidak main basket dan ketika selesai kuliah pulang ke Kupang dan
diajak papa gitu, diajak oleh ayah saya untuk ayo yuk ikut ke Atambua kita lihat dulu. Jadi awalnya tuh cuma diajak ayo kita lihat-lihat dulu deh, nonton doang lah ya. Nonton. Lalu lama-lama wah ini menarik juga nih kalau menyaksikan anak-anak latihan, apalagi kalau ada pertandingan tuh rasanya greget gitu loh, pengen masuk ke bench gitu. Nah jadi ya istilah sepak bola udah dikuasain ya. Bench. Lanjut. Iya, jadi saya ngobrol cerita sama ayah saya dan ayah saya menawarkan, ya udah coba kamu pegang tim papa percayakan saya memegang tim untuk pertama kali itu di Nusantara Open sebagai manajer. Kita dan itu adalah akademi kan? Akademi. Anak muda kan? Muda. Lanjut Barcelona itu juga anak muda. Anak muda. Anak muda yang Serena bergaul selama ini, sebutlah dalam 1 tahun terakhir, itu pasti mengundang sesuatu yang asik juga buat Serena. Kenapa anak muda? Bagaimana mereka membangun masa depan mereka lewat jalur sepak bola? Ajakan-ajakan yang asik ya dari teman-teman tentunya pasti ada. Tapi karena memang sudah terbiasa dan sudah terlanjur basah istilahnya di sepak bola ini. Lagu dangdut. Di sepak bola ini, jadi ya saya memilih untuk tetap berkarir dan membangun sepak bola dan konsisten di sepak bola. Saya foto. Sampai kapan Serena berhenti untuk ngurus sepak bola? Atau tidak ada istilah berhenti? Kalau berhenti untuk sekarang tidak ada ya Pak. Sekarang. Jadi memang fokus terus untuk membangun sepak bola. Gini. Isa Lombok FC juara di Barcelona. Itu sampai ke kuping Prabowo. Iya. Dinotis juga kemarin sama Pak Prabowo. Salah satu. Yang kedua, ada ucapan selamat. Directly. Dia sampaikan, saya dengar itu di Doha. Di Qatar. Iya kan? Ini pasti akan lebih membakar semangat Rena. Betul kan? Betul. Bisa diterusin. Saya kata terima kasih untuk Pak Prabowo. Baik. Saya sebagai asisten manajer dari ISA Lombok FC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto atas dukungan, support kepada kami, anak-anak muda dari berbagai daerah, dari Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada juga dari Jambi, player kami, pokoknya semuanya tersebar dari satu Indonesia. Mengucapkan terima kasih untuk dukungannya kepada Bapak Prabowo Subianto, dan tentunya ini akan menjadi motivasi kami sebagai anak muda dan juga adik-adik kami yang saya percaya mereka adalah bibit emas, bibit unggul sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Saya dengar Serena setelah pulang dari Barcelona, kan lalu kemudian berangkat ke Inggris. Sempat singgah di Qatar. Ketemu nggak sama Pak Prabowo? Ketemu. Karena saya dengar Pak Prabowo itu juga terbang ke Doha, ibu kota Qatar, menyaksikan Garuda Yaksa yang menghantarkan Persib Bandung berlatih di Aspire. Betul. Ketika ketemu, respon Pak Prabowo gimana? Ya, jadi ini saya juga cukup kaget ya. Iya, karena memang saya dinotis gitu sama Pak Prabowo. Jadi waktu kami rombongan menyambut Bapak Prabowo saat kedatangan ke Aspire Academy, Bapak Prabowo tiba-tiba nunjuk saya, nunjuk kamu yang bawa tim ke Barcelona kan, gitu. Jadi saya juga kaget, siap Pak, saya bawa tim ke Barcelona. Menang kan, selamat ya. Gitu. Jadi memang langsung direct ucapan selamat dari Bapak Prabowo. Saya ngikutin semuanya lewat pemberitaan, dan saya dengar juga ada berita yang menyebutkan kalau kemudian kisah sukses ini sampai ke kuping Erick Thohir. Didengar, lalu kemudian dia tawarin Serena. Handle dong tim nasional. Kelompok usia berapapun ya. Bagaimana? Siap nggak?
Kalau masih kalau ya. Tapi semoga kesampaian ya. Amin. Kalau ditawari seperti itu, saya sebagai anak muda, perempuan juga dan masih punya tenaga, pokoknya istilah lebih energik lah ya, masih mempunyai kekuatan, semangat. Ya iyalah, 23 tahun hidup di Inggris, di kota Birmingham, kota kedua terbesar di Inggris. Iya kan? Masih lama kan? Masih 2 tahun lagi ya? Baru selesai S2? 1 tahun. 1 tahun. Ya mungkin 8 bulan lagi. Oke. Lalu balik ke Indonesia, berkarya untuk sepak bola. Sesuatu yang sekarang sedang naik daun di Republik. Iya kan? Dan saya pikir perempuan Indonesia yang berkelas, yang berkualitas, seperti Serena Koskurova Prancis, dan juga ada Rania, ya, ditawari oleh Erik. Pak Erik, come on, ya. Ini aset, maksimalkan. Ini saatnya anak-anak muda Indonesia, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu berkontribusi secara positif untuk Republik kita, Indonesia. Saat ini di samping saya memang ada Rena. Dan saya ingin mendengar bagaimana Rena mengajak anak-anak muda Indonesia. Please say something untuk kaum milenial Indonesia. Okay, so if we talk about young generation, there are 2 different groups of age. The first one is millennials and the second one is Gen Z. I, as a manager of football, and I am still 23 years old, 3 years young. I want to say something to Indonesian people, the Indonesian youth generations, that today is our day, and this is our tickets to build our nation. So wherever you are, whoever you are, whatever you are doing now, please just focus on yourself and then go back to your country and build our nation together, because this is our era and this is our change to build our country. Wow, himbauan yang sangat menyejukkan. Come on. Hai anak-anak muda Indonesia yang berada di luar Indonesia, di negara apapun, please, going back to Indonesia, build up Indonesia. Menyejukkan.